Halo, selamat datang di channel Selalu Belajar Yuk. Dari dulu aku tuh seneng banget belajar tentang tema pernikahan. Ngobrol sama teman, baca-baca dari artikel, dan dengerin dari beberapa channel lain. Akhirnya bikin aku penasaran deh, pengen belajar juga langsung point of view-nya orang-orang tentang pernikahan. Tapi sebelum masuk ke video ini, yuk mampir ke Agria Coffee Shop. Udah 2 kali kesini, ternyata tempatnya emang sengangenin itu. Suasananya cozy, adem, enak banget pas hujan-hujan lihat tanaman yang ijo-ijo. Menu makanannya enak-enak, dan yang wajib buat aku sih pasti es kopi susu signature khasnya Agria Coffee itu loh. Cobain deh. Halo, kembali lagi ke Selalu Belajar Yuk. Kali ini aku ditemenin sama siapa Ibu? Halo semua, perkenalkan saya Kinanti, biasa dipanggil Kinan. Usia saya sekarang 28 tahun. 28 tahun. 28 tahun saya sudah menikah. Sudah menikah. Sebentar lagi anniversary yang kedua tahun. Iya, jadi masih anget-angetnya. Masih belajar banget. Terus saya kebenaran sekarang bekerja juga, suami juga bekerja, ya, bekerja di salah satu coffee shop di Bogor. Oke. Udah berapa lama nikah? Nikahnya baru mau anniversary yang kedua tahun. Mantap. Mantap. Gue kali ini Ya. punya cue card. Nah, silahkan lo boleh ngambil yang mana aja. Ambil pilih Ini ya. konsepnya sebenarnya Q&A. Q&A. Oke. Sok silahkan. Takutnya pertanyaannya agak menjebak. Pertanyaannya semuanya nggak tentang nih? pernikahan. Oke. Tapi umum aja sih. Umum ya. Oke. Ini dah. Oke. Sok silahkan disebutkan apa pertanyaannya dan boleh dijawab. Apakah nilai-nilai yang kamu sebutin sebelumnya akan membuat pernikahan bertahan lama, atau ada hal lain, atau boleh tahu apa? Nah, sebelumnya itu nih pertanyaannya adalah ini. Menurutmu nilai-nilai apa aja yang penting dalam pernikahan? Oke. Yang penting dalam pernikahan. Ini berarti yang relate sama pernikahan. Terserah. Oh, apa aja? Gue sebenarnya intinya adalah pengen tahu POV kamu. POV, oke. Yang pertama itu jujur ya, kejujuran. Kejujuran itu nomor 1. Karena kayaknya nggak bisa deh sama orang yang kita tahu kita hidup sama dia, tapi kita tahu dia itu nggak terbuka atau berbohong atau menutupi sesuatu. Itu pasti kalau di aku itu jadi masalah banget. Oke, jadi Kejujuran. Terus ada yang lagi nggak? kedua nilai-nilai ya tadi ya, jujur tuh it's mean juga terbuka ya, maksudnya satu sama lain. Transparansi ya. Transparan, terus mau soal apapun itu gitu ya, mau dari transparan terhadap misalkan dia punya masalah apa atau keuangan atau apapun itu. Terus yang kedua nilai-nilai apa ya, yang itu sih yang paling banget tuh jujur. Sisanya sih aku sebenarnya lebih santai ya, maksudnya nggak terlalu banyak yang harus gimana. Mungkin setia. Okay. Harus kesetiaan, terus agama sih Kak, maksudnya kayak kakak nggak tuh? Maksudnya agama tuh maksudnya jadi apapun yang kita lakukan itu tuh masih dalam apa namanya, kita sepaham dengan, ibaratnya kan gini ya, dia dari keluarga yang mungkin background agamanya beda dengan apa yang aku diajarin di rumah, jadi kayak mesti ada yang standar yang disamain dulu. Jadi kalau mengambil keputusan atau apapun itu balik lagi ke urusan agama, misalnya kayak yang itu mungkin paling penting. Jadi kita berdua harus sama-sama, daripada kayak aku ibadahnya gimana terus dia nggak yang sama kayak gitu, akhirnya jadi kayak ngerasa sendiri melakukannya. Terus jadi apapun yang diambil keputusan pada saat ada masalah apapun, kita balik lagi ke sana. Jadi atau kalau misalkan memang kita sama-sama beribadah yang benar, terus takut sama Allah, jadinya kedua hal yang tadi aku sebutin di pertama harusnya jadi pegangan sih. Maksudnya pasti bakal jadi, oh ya karena kita setia karena kita takut juga Allah marah. Terus kita harus jujur karena Allah kan nggak boleh kita bohong. Oke, jadi kalau yang aku tangkap, segala sesuatu keputusannya dibalikin lagi ke acuan agama yang dianut itu biasanya mengacu pada apa nih kalau solusinya gitu ya? Betul, kayak gitu. Ribet ya aku. Kejujuran,
kesetiaan sama landasan agama. Iya. Ada lagi nggak? itu sih. Oke. yang paling- Kalau yang tadi pertanyaan yang pertama, menurutmu nilai-nilai itu apa tadi? Nilai-nilai yang kamu sebutin sebelumnya akan membuat pernikahan bertahan lama, atau ada hal lain? Boleh tahu apa? Ya, kalau menurut aku harusnya Harusnya bisa bertahan bikin lama. bertahan Iya, lama. karena cuman harusnya sih iya bisa bertahan lama, karena ya memang itu yang dijadiin fondasi supaya hubungannya, kan tujuannya supaya langgeng kan, sehidup semati. Teres banget. Boleh. Silakan Bu. Boleh. Sudah. Kebiasaan buruk apa yang ingin dihilangkan dari pernikahan? Apa Ini ya? namanya buka kartu. Enggak, apapun. Apapun ya. Apapun, gak mesti di pernikahan. Kebiasaan Anda. buruk apa yang ingin dihilangkan? Kebiasaan buruknya adalah berdebat. Oke, terus Aku tuh nggak tahu ya, mungkin alfa sama alfa. Anak pertama sama anak satu-satunya. Oh iya. Aku biasa semua sendiri. Terus dia si cowok sendiri di keluarganya, dia kakak paling tua gitu kan. Jadi gak mau kalah. Keras sama keras. Keras batu, ditetesin air setahun nggak bisa tuh ternyata. Jadi aku emosian. Jadi yang mau dihilangin tuh debatnya atau apanya? Yang mau dihilangin sebenarnya nggak mungkin sih ngilangin debat ini, tapi kebiasaan untuk tidak kita berdua tuh kadang-kadang kayak bukan kayak tidak kita suportif, tapi kadang-kadang kayak seperti musuhan gitu. Berdua ini tuh kayak nggak tahu ya. Nah itu sih yang mesti dihilanginnya. Maksudnya kita harus mungkin kayak kalau di aku nggak memperbesar hal-hal kecil gitu ya. Okay. Sedangkan itu biasanya suka bikin jadi berantem juga. Gitu sih. Itu sih kayaknya yang mesti dihilangin. Mangga. Nilai apa aja yang penting? Oh sama ya yang Udah tadi ya? Oke, skip. Kebiasaan baik apa yang selalu dilakukan dalam pernikahan? Kebiasaan baik itu kebiasaan baik banyak sih kebiasaan baik, tapi yang selalu ya kita tuh main bareng, temennya sama, nongkrongnya bareng. Jadi mungkin itu ya, kita kan emang saat ini belum dikaruniai anak ya, jadi kayak masih pacaran lah gitu, kemana-mana bareng. Cuman memang kadang bosen juga ya, dia lagi gitu kan. Gue kerja ditungguin pulangnya dia lagi, ntar di rumah lu lagi 4L, lu lagi capek. Cuman itu mungkin kebiasaan baiknya karena kita lingkungannya sama, temannya sama, mainnya bareng, banyak hal yang dilakuin berdua gitu. Cuma memang karena kan kita masih tinggal sama orang tua ya, jadi mungkin kalau di rumah kan ada batasan yang ada orang lain gitu di dalam rumah itu, jadi kita quality time-nya lebih di luar dibandingin di dalam rumah gitu. Di rumah cuma istirahat lah gitu. Jadi kebiasaan baiknya adalah kebersamaan ya, itu kali ya. Hal yang pengen kamu turunin dari pernikahan orang tua kamu ke pernikahan kamu. Nanti buat yang pernikahan kamu. Hal yang pengen kamu turunin dari pernikahan orang tua kamu ke orang tua aku itu bukan tipikal yang suka bermesra-mesraan, mau di rumah maupun maksudnya di publik ataupun di dalam rumah. Memang mereka bukan tipikal yang so sweet gitu. Cuman mereka berdua juga bukan yang semua harus uangnya ditaruh di mama. Mereka masing-masing, mereka mengelola keuangan masing-masing, mereka bekerja masing-masing, tapi nggak pernah menjadikan itu suatu hal yang jadi ribut gitu. Jadi sampai tuanya mereka itu masih bisa dibilang akur, tidak pernah ada keributan yang berhubungan dengan mereka berdua. Mungkin kalau misalkan ada permasalahan itu dari luar. Jadi mereka ibaratnya mesra dengan cara mereka. Mesra dengan caranya mereka sampai tua gitu ya. Bahkan kayaknya kalau dulu gandengan tangan tuh enggak gitu. Sedangkan kan kalau kita kayak
pengen ngumbarnya ngeliatin ke orang nih laki gue nih bini gue. Kalau mama sama abah aku tuh kayak yang jalan aja kadang-kadang abahnya gandengnya aku, mamanya kayak di belakang kayak gitu. Tapi ternyata memang tipenya nggak yang ngumbar kemesraan, tapi malah jadi mungkin di mereka gitu ya, sampai Caranya tua tuh begitu tetap ya? bersama-sama gitu dengan tidak ada masalah yang terlalu besar gitu. Dari dulu kayaknya mereka nggak ada masalah, mungkin masalahnya dari luar gitu, bukan dari mereka. Jadi yang pengen diturunin adalah Yang pengen diturunin itu bahwa apa namanya, mungkin cara atau gaya setiap pernikahan orang itu berbeda, tapi apa ya, mereka saling percaya dan tidak begitu rumit, tapi bisa tetap bersama sampai tua gitu. Oke, ngerti. Iya ya. Dan Love language dalam pernikahan kamu seperti apa? Aduh, suami aku physical touch banget. kamu? Physical touch banget. Aku juga, tapi kadang tuh kayaknya aku semuanya gitu. Gimana? Nggak apa-apa, emang boleh. Bisa ya. Boleh. Kayaknya tuh 5-5-nya gitu kalau aku. Aku suka mungkin Di antara 5 itu yang paling dominan apa? Atau semuanya dominan? Enggak, mungkin yang paling dominan itu quality time sama physical touch sih. Cuman memang aku juga tipikal yang pada saat berbuat sesuatu pengen di reward, Ada dipuji. gift? Apa word of affirmation? Word of affirmation. Okay. Kayak apa namanya? Karena aku melakukan itu ke dia, jadi kayak pengen diapresiasi. Gitu. Okay, jadi setiap hal kecil itu pengen diapresiasi sih. Jadi butuh validasi ya gitu. Jadi afirmasi, physical quality time sama afirmasi. Iya. Receiving gift kadang-kadang pengen dikasih, tapi kenyataannya aku nggak butuh itu. Cuma memang kadang aku yang kayak aku nggak dikasih kado apa-apa nih gini, tapi sebenarnya nggak sih, biasa aja. Malah aku nggak suka kalau dia itu memberi yang aku mau, aku minta gitu. Aku maunya dia tahu sendiri, tapi kan susah ya kayak gitu. Aku pengennya dia surprising me dengan tiba-tiba dia bawa pulang apa gitu. Tapi kayak laki-laki sulit ya begitu ya Bu. Jadi ya udah. Kalau pasangan apa? Pasangan dia physical touch banget. Dia physical touch sama quality time sama sih, kedua itunya sama. Yang paling dominan di dia itu sih. Sisanya nggak begitu. Oke. Dari pernikahan di sekitarmu, hal apa yang ingin kamu tiru dan terapkan di pernikahanmu sendiri? Yang ingin ditiru. Mungkin aku tuh mungkin apa ya, karena kita nggak pakai pacaran yang lama gitu ya, misalnya kita cuma kenal sekitar beberapa bulan terus nikah langsung 1 tahun setelah kita hari pertama ketemu, itu tuh bikin jadi kayak temen. Mungkin aku kurang, mungkin kalau ngelihat pernikahan beberapa orang di keluarga aku gitu ya, mesra gitu, yang kayak ngomongnya manis banget sama suami gitu, kayak aku nggak bisa kayak gitu. Pengen kayak gitu, tapi emang nggak gua banget kayak gitu. Gimana ya, jadi suka kadang tuh ditegur sama si sepuh-sepuh kita gitu, kamu mbok ya kalau ngomong sama suami gitu kan. Tapi emang this is me, gimana ya pembawaannya kayak aku gitu. tuh pengen sama suami tuh. Nah kalau pengen itu yang pertama apa namanya, pengen bisa semanis itu kali ya, Sweet ya sama suamiku gitu, dari cara ngomong. Padahal mungkin aku lebih sweetnya itu dari hal lain ya. Aku nyiapin dia apa, bikinin dia apa, mungkin itu aku cara aku romantismenya ke sana, bukan sama omonganku. Karena tapi pengen bisa kayak gitu, pengen. bisa. Tapi kayaknya memang sulit. Kalau Banyak dari sulit iya kalau mau. Kalau dari niru orang tuaku sendiri, itu sih aku pengen banget bisa kayak orang tuaku yang ibaratnya mereka itu sampai tua masih baik-baik banget hubungannya, padahal nggak yang terlalu manis-manis juga. Makanya mungkin itu yang bikin aku nggak bisa manis-manis ya, karena aku nggak menonton itu di rumah dari kecil. Pengen itu sih. Sisanya mungkin apa ya yang pengen dari, enggak sih, kayaknya itu aja ya. Kayaknya pengen membuat my own rumah tangga tuh kayak gini. Memang sejujurnya sampai sekarang masih belajar dan mencari harusnya seperti apa dan baiknya seperti apa. Cuman kayaknya nanti bakal ketemu gitu sih kalau udah ini. Racikannya masih masih di adon dulu. Baik.
fight language dalam pernikahan. Fight language. Emang ngomel sih ya. Ngomelnya. Ngomel sih. Tapi memang kadang-kadang ada fasenya aku fight language itu yang kayak gimana? Kalau fight language yang di pernikahan kamu biasanya kamu kalau lagi berantem kayak apa? Kalau suami lagi berantem kayak apa? Suami aku tuh biasanya somehow dia diem aja. Silent treatment ya? Silent treatment, dan itu pernah lama gitu ya, silent treatment lama. Dia sebenarnya lebih ke nunggu diajakin ngomong. Bukannya emang gue lagi marah nih gitu kan. Kalau kita silent treatmentnya gue lagi marah nih. Kalau dia enggak, nunggu lu mau diajak ngomong deh gitu. Kalau aku marah-marah sih pasti. Maksudnya beneran yang kayak marah-marah banget, tapi mungkin ada waktu-waktunya agak tantrum juga. Jadi nggak cuma marah-marah aja. Tapi aku nggak suka silent treatment. Aku pengennya beres. Malah kebalikannya. Aku pengennya cepetan beres. Kalau dia mungkin lebih ke nunggu reda, tapi nggak ada yang diperbuat gitu, jadi kayak nunggu aja, nunggu banget tidak. Aduh, gimana? Last one. Hal apa yang berubah dari dirimu setelah kamu menikah? Setelah menikah itu berusaha untuk membiarkan orang lain untuk apa ya, biasanya aku sendiri semuanya. Terus walaupun peres ya, kayak butuh bantuan dia, padahal dalam hati mah gue bisa ngerjain ini semua sendiri. Sosokan yang kayak aku nggak bisa buka ini tolong, padahal belajar dari TikTok gitu ya. Oh gitu ya caranya, oke baik gitu kan. Kayak oh kita tuh harus bikin laki-laki pride-nya ada dengan kita membutuhkan, padahal gue kalau ribut yang keluar paling pertama adalah gue bisa sendiri semua. Jadi sebenarnya nggak kontras banget. Cuman berusaha untuk itunya itu lumayan banget. Jadi kayak aku mau diantar jemput kemana-mana, ditungguin pulang kerja. Misalnya duluan dia pulang kerja, ditungguin, dipantangin gitu, kayak diawasin kayak satpam gitu kan. Ya udah laki gue, padahal biasanya nggak bisa banget kayak gitu. Ke orang tua pun kalau terlalu protektif atau posesif tuh aku nggak bisa. Dan terus ini mesti nerima, oke ya baiklah. Terus mungkin ya jadinya semuanya ngutamain orang dulu gitu dibandingin diri sendiri. Misalkan aku belajar untuk ngutamain orang ya. Iya, ngutamain orang. Sebenarnya memang aku tipenya memang gitu juga. Jadi sebenarnya nggak terlalu kaget, nggak terlalu. Cuman memang ini bener-bener yang kayak semuanya diduluin buat si suami dulu nih, baru nanti gue, atau gue nggak usah juga nggak apa-apa kayak gitu. Terus kalau secara emosi atau apa, kan aku sebenarnya orangnya meletup-letup ya, nggak ada yang terlalu berubah walaupun berusaha untuk neken banget itu, karena dia sumbernya. Gue dikipas mulu nih sama dia nih ya kan, jadi meletup-letup terus mateng. Begitu. Oke deh, terima kasih ya. Sama-sama. Thank you Ade Mama. Dadah. Dadah.